Hai hai hai, dengan Grand Mauti lagi. Teman-teman, siang ini Grand Mauti berada di Airport Soekarno-Hatta, Jakarta. Akan kemanakah Grand Mauti? Teman-teman, kali ini Grand Mauti akan mengajak bukan jalan-jalan, tetapi Grand Mauti akan mengajak teman-teman semua untuk ikut bersama Grand Mauti ke Penang, Malaysia. Grand Mauti akan operasi mata katarak di sana. Halo. Ini adalah penyakit orang tua. Jadi saya akan ke Penang untuk operasi mata saya yang terkena penyakit tua, yakni katarak. Seperti apa sih perjalanannya? Berapa sih biayanya? Bagaimana sih caranya? Ayo teman-teman, ikuti saya sejenak karena kami akan menuju ke pesawat untuk boarding. Let's go teman-teman, ikuti perjalanan saya ke Penang. Let's go. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Teman-teman, tentu saja saya sudah berhubungan dengan representatif daripada Penang Adventist Hospital yang berada di Penang. Salah seorang representatif untuk warga negara Indonesia atau untuk masyarakat Indonesia, mereka bilang itu nanti akan saya cantumkan nomor telepon serta kontak nomornya. Sekarang kita menuju ke sana. Saya sudah booking dan akan mendapat tempat di hari Minggu jam 11 siang. Jadi saya harus menghadap dokter di hari Minggu jam 11 siang. Hari ini masih hari Sabtu teman-teman. Saya berangkat di siang hari dengan harapan besok siang saya bisa bertemu dengan dokter mata saya. Sudah diarahkan dokter matanya yang ahli di sana oleh para representatif Indonesia untuk rumah sakit itu. Jadi semudah itu kita membuat percakapan dengan WhatsApp atau chat dengan WhatsApp kepada para representatif Indonesia di sana, dan kita diarahkan untuk menuju ke dokter yang mana yang terbaik dengan average harganya kurang lebihnya saja mereka akan berikan, dan kita sudah siap untuk itu. Sebelumnya kita harus bertemu dulu dengan dokter satu hari sebelumnya, yakni hari inilah hari Minggu saya akan bertemu dengan dokter matanya. Perjalanan ini menuju Penang itu kita makan waktu kurang lebih 2 jam 20 menit seperti itu, dan kita akan langsung menuju ke hotel. Semua ini dalam kondisi yang memang cepat-cepat karena memang hari liburnya terbatas seperti itu. Jadi kita memang membuat waktu ini seefisien dan sesingkat mungkin. Teman-teman, saya sudah berada di pesawat dan seperti saya katakan tadi akan memakan waktu 2 jam 20 menit untuk menuju ke Penang. Let's go teman-teman. I have to record you. Okay, this is Mrs. Wan. She's the representative of Penang Adventist Hospital. Only handling for Indonesian people. For international market. Oh, Indonesian market. Yeah. Thank you. Bye-bye. Dahulu kita kenal banyak agen yang membawa kita ke sini teman-teman. Tetapi saat ini kita bisa lakukan sendiri tanpa harus membayar biaya agen. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, kita sudah tiba di Penang, Airport Penang. Seperti biasa kita melakukan imigrasi, proses dan lain sebagainya. Dan kita akan menuju ke hotel kita di Berjaya Penang yang berada di Jalan Burma, Georgetown. Mengapa saya memilih hotel itu? Karena tentu saja hotel itu berada tepat di seberang daripada rumah sakit Penang Adventist Hospital ini, agar kita tidak perlu pakai ongkos lagi dan tidak perlu memakan banyak waktu untuk tujuan ke rumah sakit ini.
Let's go teman-teman, kita nikmati perjalanannya. Dan saya akan tentu saja mempersingkat semuanya agar menjadi lebih jelas dan terang bagi teman-teman. Ikuti step by stepnya teman-teman apabila Anda akan operasi katarak di sana, operasi mata untuk katarak di sana, karena semuanya akan saya jelaskan secara detail. Seperti itu teman-teman. Adapun harga yang diberikan kepada saya kurang lebihnya itu adalah Rp6.000 teman-teman. Nah, kita ikuti apakah nanti selesainya saya operasi saya akan tetap membayar Rp6.000 atau seberapa rupiah. Rp6.000 itu mungkin dikalikan dengan berapa harga daripada ringgit Malaysia saat ini. Seperti itu, ikuti perjalanan saya. Sebentar lagi saya akan sampai di hotel dan nanti saya ceritakan lebih lanjut ada apa setelah ini. Teman-teman, perjalanan dari airport menuju Hotel Berjaya di Georgetown Penang ini hanya memakan waktu 20 sampai dengan 30 menit saja teman-teman, tergantung dari macet atau tidaknya jalan di sana. Dan kami hanya membayar ongkos Grab kurang lebih Rp20 saja untuk sampai di hotel ini. Jadi tidak begitu jauh sepertinya. Dan juga saya tahu persis bahwasannya hotel ini berada di seberang daripada rumah sakit Penang Adventist Hospital yang saya sudah membuat janji jauh-jauh hari dari Indonesia untuk bisa bertemu dengan seorang dokter wanita, dokter mata wanita yang sangat ahli. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, menurut hemat saya, kondisi daripada Penang Adventist Hospital ini dalam hal servisnya sekarang jauh lebih baik. Karena saya sendiri menjadi pelanggan di sini sudah hampir 15 tahun. Tetapi kali ini saya datang, saya melihat servisnya jauh lebih baik. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang customer service-nya dan mengikuti kita sampai kita berakhir pelayanan di rumah sakit ini. Jadi jauh lebih bagus servisnya. Teman-teman, keesokan harinya saya memang harus bertemu dengan dokter yang cantik ini di rumah sakit ini untuk daftar dan lain sebagainya teman-teman. Nama saya sudah tercantum di situ, tetapi kita tetap menunggu untuk konsultasinya. Sejenak saja kita antri. Ini BHT. Saya ingin memperlihatkan teman-teman, ketika saya berjalan ke rumah sakit ini, tepat di depan rumah sakit ini ada menjual makanan-makanan seperti ini. Hanya sedikit saja gambaran bagi teman-teman bahwasanya segini murahnya harga makanan di Penang ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini nasi lemak. Nasi lemak ikan. Ini apa? Bihun telur juga, bihun biasa. Oh, apa beda sama itu? Bihun telur, telur itu ada telur bulat satu, telur mata. Bihun biasa tuh telur kecil. Oh. Ikan bilis telur ada, ikan teri. Ada nasi goreng juga. Ini nasi gorengnya seperti itu. Oh, ini ada pastel, kita bilang pastel, di sini bilang curry puff. Ya. Curry puff berapa harganya? 80 sen saja. Oke. Ini ikan bilis telur. Ini apa? Ikan bilis, ikan teri, nasi lemak ikan teri. Oh, ini nasi lemak. Nah, pakai ikan teri. ya. Oh, oke. Teman-teman, saya sudah tiba di dalam
ruang praktek dokter, dan saya akan bertemu dokter untuk konsultasi untuk operasi saya esok hari. Seperti itu teman-teman. Setelah antri seperti ini, kita bertemu dengan dokter dan akan dijadwalkan untuk operasi besok jam 11 siang. Jam 12 siang, sorry teman-teman. Seperti itu. Seperti apa cantik dokternya, saya akan kasih lihat kepada teman-teman. Beliau adalah Dr. Wong Ching Lin, sangat ahli dalam bidangnya, karena saya mendapat operasi dari beliau hanya memakan waktu 20 menit saja, sudah menanam lensa dan lain sebagainya. Sangat terlihat sangat nyaman saya dirawat oleh beliau hanya dalam waktu 20 menit saja. Seperti itu teman-teman. Dan saya tentu saja kembali ke hotel setelah masa operasi itu, dan saya berjalan kaki teman-teman dari seberang menuju ke hotel. Artinya setelah kita mendapatkan operasi, kita diistirahatkan selama 2 jam. Kalau tidak apa-apa kita dipersilahkan pulang, dan di situ kita diobservasi ulang, artinya diminta untuk ada di dalam recovery room. Setelah 2 jam kemudian kita kembali ke hotel seperti ini, dan semua berjalan nyaman dan lancar sekali, karena saya percaya penuh bahwasanya dokternya ini adalah dokter yang sangat ahli. Seperti itu teman-teman. Tentu saja pertanyaan teman-teman akan menuju kepada biaya. Berapakah biaya yang dikeluarkan? Ternyata saya hanya memberi deposit kurang lebih 4.700 ringgit saja teman-teman. Dan ketika selesai operasi saya, kita hanya menambah 25 ringgit lagi. Jadi kurang lebih totalitasnya 4.725 ringgit untuk operasi di sini. Artinya yang kita perlu bawa budgetnya adalah 6.000 ringgit teman-teman, yang diberikan oleh para representatif Indonesia itu, tetapi ternyata yang dipakai hanya 4.725 saja. Seperti itu teman-teman. Nah, selesai sudah operasi mata saya, dan sangat menggembirakan ketika saya pulang saya sudah melihat dunia baru dengan mata yang baru. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk mendengarkan dari Dr. Wong ini, seperti apa sih yang namanya penyakit ketuaan katarak ini. Menurut beliau, hampir semua orang mempunyai katarak. Ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Dan artinya tidak perlu emergency harus dioperasi, tetapi pengobatan yang paling benar itu hanya dengan operasi. Tidak benar kalau hanya dengan menggunakan obat tetes mata saja. Nah, kapankah kita harus operasi mata untuk katarak ini? Menurut beliau, itu tidak perlu ada hal yang emergency, tidak harus serta-merta saat ini, semuanya bisa ditunda sesuai dengan untuk cek jadwal kemampuan kita. Sakit Penang Adventist Hospital untuk operasi mata ini, kita mendapat jadwal jam 9 pagi. Setelah kemarin dioperasi jam 12 atau jam 1 lah kemarin ya. Jadi ini after one day aku cek terakhir, and then langsung ke airport. Thank you untuk semua yang berada di Penang. Why the cataract have to be surgery, doc? No other way instead of surgery? Okay, so far there's no medication or eye drops, okay, that proven to treat cataract. At the moment, the only proven way to treat cataract is surgery. Okay. How to make the cataract grower? Okay. Grow slower. Grow slower. Yeah. You can wear sunglasses to protect from UV light, ultraviolet light. There's a way to slow down the progression of cataract. Okay, thank you, Dr. Bob. Welcome. This is after, right? This one is after. Okay, this is after the surgery, and then this one is before surgery. It takes only 20 minutes
for surgery in Penang with my favorite doctor. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Teman-teman, dengan demikian saya akhiri kunjungan saya untuk berobat di Rumah Sakit Penang Adventist Hospital ini. Saya melakukan operasi katarak di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. And goodbye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.